administrator, kita memegang peran penting, bukan hanya mengelola tim, tapi juga menentukan arah, menjaga integritas, dan memastikan setiap langkah yang diambil itu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk tugas kita sehari-hari, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung? Apakah yang membedakan seorang administrator yang biasa-biasa saja dengan administrator yang luar biasa? Manajemen kinerja merupakan satu kunci utama dalam penerapan kinerja di setiap OPD. Mungkin kita sering menganggapnya hanya tentang target dan laporan, tapi mari kita ubah perspektif itu. Manajemen kinerja adalah seni memimpin, karena ini tentang melihat potensi dalam setiap anggota tim, mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi agar setiap orang bisa memberikan yang terbaik. Ketika kita mengelola kinerja dengan benar, kita tidak mencapai target. Kita membangun tim yang solid, termotivasi, dan berorientasi pada hasil. Dalam setiap kebijakan atau proyek selalu ada risiko. Risiko untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, menyusun mitigasi, dan mempersiapkan rencana cadangan. Manajemen risiko adalah tentang antisipasi. Ini adalah tameng yang melindungi kita dan institusi dari potensi kerugian baik finansial maupun reputasi. Dunia berubah. Organisasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ini bukan hanya tentang menggunakan aplikasi baru atau punya website. Ini tentang mengubah cara kerja kita. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam hal pelayanan. Sebagai administrator, peran kita adalah mendorong transformasi ini untuk memastikan tim yang siap dan beradaptasi dengan perubahan. Akuntabilitas kinerja ini adalah janji kita ke publik, kepada atasan, dan kepada diri sendiri. Ini tentang berani dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil yang kita capai, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan. Ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan, kepercayaan publik akan tumbuh dan legitimasi institusi kita akan semakin
kuat. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hubungan kelembagaan adalah seni untuk membangun dan memelihara kolaborasi dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar institusi. Ini tentang melihat mitra, bukan rival. Dengan membangun sinergi yang kuat, kita bisa mengatasi tantangan yang lebih besar, berbagai sumber daya, dan mencapai tujuan bersama. Jadi, mari kita merefleksikan, bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi mengelolanya dengan menggunakan strategi. Bukan sekedar bereaksi, tapi mengantisipasi. Bukan sekedar menggunakan alat, tapi mentransformasikan cara kerja kita. Bukan sekedar bekerja, tapi bertanggung jawab, dan bukan sekedar berinteraksi, tapi membangun strategi dan sinergi. Mari kita jadikan kelima pilar ini sebagai kompas pribadi kita, karena pada akhirnya menjadi pejabat administrator yang berdampak adalah menjadi versi terbaik dari diri kita untuk melayani dan menunjukkan terbaik bagi bangsa dan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.